Ini kita dorongnya sudah hampir berapa ya? 1 kilo mungkin ya. Kemiringan 13%, 13 derajat. My goodness. Dorong. Halo, Ganende yang di sini. Hari ini saya lagi ada di Korea, di Seoul ini. Saya dan istri akan goes sepanjang 600 km. Goes santai. Ini namanya traveling sambil olahraga. Sepedanya kita bawa banyak perbekalan. Ada peralatan tenda. Kemungkinan kita akan nginep di beberapa campsite. Udaranya sejuk, jadi kayaknya asik. Nah, ini adalah titik startnya. 633 km. Kita akan menghabiskan waktu lebih kurang 9 hari di perjalanan. Kemudian kita akan nginep di kota Busan sekitar mungkin 3 hari ya. Tergantung situasi nanti. Kalau ternyata kita capek gitu ya, nggak bisa goes jauh, ya mungkin jadi lebih lambat ya. Nah, itu istri saya lagi foto-foto. Udaranya cukup dingin, 17 derajat. Jadi dingin banget. Udah foto-fotonya. Ini masih di kota, tapi kelihatannya hijau banget. Di samping kiri itu ada kayak kanal. Nah, ini pohon-pohonnya juga hijau banget, tertata rapi. Jalur sepedanya juga rapi banget. Ini 99% jalannya jalan sepeda. Sampai ke Busan, 600 km. Ini luar biasanya Korea. Dia bikin jalur sepeda untuk menyehatkan warganya, sekalian jadi daya tarik turis. Saya udah terbiasa kalau sepeda itu di belakang, walaupun nggak banyak orang. Mestinya kalau begini kan samping-sampingan tuh, bareng. Di sepanjang jalan ini banyak sekali tempat orang istirahat, tempat orang perform sini sepertinya. Tuh, ini ada di bawah ada kayak panggungnya di bawah, yang nonton di sebelah atas ini. Ini masih di tengah kota. Halo. 안녕하세요.
Ini sarapan kita. Sandwich. Mantap sekali. Ada telur, ada keju. Kayaknya asik banget. Ini baru 20 km. Tidak ada keringat. Dingin, sejuk. Tapi lapar. Jam berapa ini sekarang? Jam 10 Korea. 10.30. Sarapannya udah mau siang. Di banyak tempat tuh banyak WC. Mungkin jarak 10 kilo, 20 kilo. Kita bisa berhenti dan pipis. Di goes di sini tuh kayak pagi gitu ya, sepanjang hari pagi. Ini udah mau jam 11. Tapi rasanya seperti pagi. Ada angin sejuk. Ada matahari udah terik ini. Tiba-tiba kita hitam aja. Karena nggak berasa, kita goes terus. Keringat pun nggak ada ini. Nggak ada rasa capeknya. Kayaknya bisa 70 kilo sehari ini. Kita lewatin kota sedikit. Walaupun di kota, tetap di jalur sepeda. Setelah jalan kota, langsung dikasih jalan hutan. Di hutan buatan ya. Tapi enak sekali, dingin. Hijau banget. Dan teduh. Ini kelihatannya banyak pesepeda juga. Tapi ini pesepeda lokal ya. Nah, dia nggak bawa bekal. Nggak bawa macam-macam. Berarti jarak pendek. Ya, mungkin dari kota A ke kota B aja. Kalau kita ini ke banyak kota ya. Sampai ke Busan itu mungkin puluhan kota atau kota kecil. Enak banget kalau di kota kita seperti ini. Di depan itu ada sepeda yang motor ya. Sepedanya ada baterainya, tapi asik untuk orang tua. Dia bisa enjoy, dapat berangin-angin di alam, tapi pakai elektrik. Nah, kalau yang ini asik dengan speakernya. Tapi sepedanya real bike. Real bike itu artinya sepeda beneran, nggak pakai baterai. Walaupun udah tua dia, slow aja. Wah, itu hebat itu orang tua. Pakai sepeda manual, bukan elektrik. Kenceng pula. Nah, yang ini bapak tua. Slow. Umur mungkin 80. Masih kuat guys, hebat. Nah, ini posisi kita nih lawan angin. Angin dari depan. Jadi hambatannya besar. Berat banget sepedanya. Nah, ada see you, kita berhenti dulu di sini. Ini ada see you-nya di atas air nih. Keren banget ya, bikin kayak kapal. Di atasnya ada deck untuk santai-santai. Ini masih di tepian jalur sepeda ini ya. Jadi orang bisa istirahat, main di sini. Tuh, di kejauhan itu ada kereta itu. Nah, ini ada kayak tempat duduk-duduk. Mungkin ada konser kali ya. Jadi bisa lihat dari sini, duduk, kemudian nah itu di atas kapal tuh konsernya. Mungkin. Kayaknya keren banget kalau bisa kayak gitu. Nah, lorong seperti ini banyak sekali. Jadi untuk menuju ke tempat ini dari mana aja ada. Jadi dari jalan besar dibikin lorong seperti ini. Orang bawa sepeda, jalan, jogging. Ini posisinya jam 12 siang nih. Dan orang ramai bersepeda. Orang lokal sepertinya. Kamsahamnida.
Yo. Senang ketemu sama bapak ini lagi. Kita istirahat, dia lewat. Sekarang terkejar lagi. Lihat goesannya slow. Dengan lagunya yang asik. Luar biasa. Makan siang kita, mie-nya berapa? 4.000 ya? Enggak, 2.000. Ini 2.500 tuh 2.000. 4.500, berarti sekitar 50.000. Termasuk telur enggak ya? Nah, ini ada telurnya. Yang seru itu ini. Ayam gorengnya gede banget. Jadi satu buat berdua ini. Mantap. Ayamnya lembut sekali. Ya. Baik. Saya dapat teman baru. Ini Bike sell, Instagram. oh, bike sell. Bike sell. Plus this one, no? Yes, Okay, bike sell bike sell, yes. strip. Wow, this is around the world. Let me record you. Yeah. Wow. Oh, how long you have been in the road? How long? I don't know. Just kilometers. Years? I don't know. 2 years? Years is 9 months. 9 months. 9 months, yes. 9 months? Yes. Normal, you understand? Normal, it's my pocket, it's my house. Everything. Just leave my things in my Yeah, I have my tents too. Yes. Nice Nice to meet you, to my meet you. friend. What's your name? Gani. Okay, my name is Seth. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Ini saingannya 7-Eleven, GS25. Terus ada lagi CU ya. Ini rata-rata di luar ini dia kasih tempat masak mie. Jadi para pesepeda, olahraga, jogging, mampir dan masak mie di sini. Di sini ada microwave. Pagi ini kita dari pusat kota menuju ke tepi sungai. Ini adalah jalan di tengah kota sebenarnya.
di balik apartemen gitu ya. Itu dibikin bagus, dibikin jalur sepedanya kiri kanan, dan untuk pejalan kaki atau jogging dia tuh ada batas biru ya. Nah yang aspal ini untuk sepeda, sepeda itu sebelah kanan, mobil juga sebelah kanan ya lalu lintasnya. Nggak ada gasnya ya? Kok wajahnya lesu? Tadi sudah balik ke sana, mau bayar nggak bisa pakai kartu kredit, naik lagi turun lagi, tuh tangganya sepanjang itu, makanya nggak ada senyum tadi dia. Jalur sepedanya rindang banget, kiri kanan pohonnya rindang, kemudian ditanamin rumput yang sebelah kanan ini, dirawat sekali. Lihat nih jalannya bagus banget ya. Nah kali ini jalan sepeda, nah yang hijau itu atau biru itu ya, itu jalan untuk lari dan jalan kaki. Lihat di belakang istri saya itu ada handuk. Kita habis bercamping, jadi kan basah tuh. Sekalian aja kita ikat supaya kering, biar dia angin-angin. Ini masih sungai yang sama dengan yang hari pertama. Panjang sekali sungainya. Posisi kita ini lagi di jembatan ya, nyebrang. Jadi jembatannya itu di samping kanan dikasih jalan sepeda. Cukup lebar. Dan ini tinggi sekali nih. Makanya dikasih pagar yang sangat tinggi. Supaya nggak jeblos, supaya nggak jatuh ke bawah ya. Kita lewat terowongan ini. Hebatnya terowongan ini dibikin hanya untuk pesepeda dan pejalan kaki. Serius banget Korea ini. Terowongan ini menembus bukit. Kita lagi lewat jembatan, ini jembatan kayu nih. Kayaknya jembatan lama, dibikin untuk sepeda. Kita rehat dulu di sini. Ya. Tuh gunung-gunungnya, kita barusan lewat dari sana. Tapi nggak di atasnya, di lerengnya. Sejuk sekali lewat banyak-banyak pohon itu. Lewat tunnel lagi nih. Tunnelnya khusus untuk sepeda juga. Yeongdam Tunnel namanya.
panjang tunnelnya. 2 menit naik sepeda. Pohonnya bagus sekali. Kiri kanan kayak pohon pinus tapi bukan ini. Mungkin keluarga pinus ya, tapi berbeda ini. Bukan pinus ya, Mi? The steam rises in the morning light. Cups of stories take to flight. Spoons clinking in a quiet embrace. Dreams brewing in the sacred space. In the cafe where time slows down, life whispers soft, no need to drown. The keys dance gentle, a tender sound. In the cafe, peace is found. A book half open on the table set. Ini kita ketemu rombongan lagi, kayaknya latihan maraton. Tapi dia bolak-balik aja. Dia ada lab gitu ya. Akhirnya kami harus di jalur yang sama. Karena mereka pakai untuk maraton latihan ini. Boleh lewat tapi pelan-pelan. Seperti ini jalannya satu-satunya ya, jadi nggak ada jalan lain. Terpaksa kita gabung sama mereka. Di Korea ini banyak sekali jembatan yang melintas sungai. Sungainya itu sampai hari ini masih sama dengan yang pertama itu, panjang sekali. Jadi banyak sekali jembatannya dan selalu dibikin bagus ya jembatannya. Akhirnya kita ketemu campsite gratis ini. Jadi kita akan buka tenda di sini. While the past drips from coffee drips, fingers tracing words yet to write, under the spell of the piano's plight. In the cafe where time slows down, life whispers soft, no need to drown. The keys dance gentle, a tender sound. Selesai juga akhirnya. Nah, kita akan berkemah di sini. Asik pemandangannya. Di situ ada aliran air, ada sungai. Di sebelah sananya ada bukit. Dan udaranya sejuk. Kenapa, Say? Malam kedinginan. Mungkin ya, nggak tahu nih berapa derajat malam ini. Tapi kita ada bawa sleeping bed. Sleeping bednya itu bisa tahan 5 derajat. Sepertinya sih nggak sampai 5 derajat ya di sini ya. Mungkin sekitar 10 kali ya, atau 8 sampai 10. Kalau sampai kedinginan, kita sudah beli koyok penghangat. Itu ditempel di kaki ya. Tapi nggak di tapaknya ya, di kos kaki. Nah itu kita bisa tidur mudah-mudahan. Nah kebetulan di sini ada WC. Jadi kita bisa cuci badan. Nggak tahu bisa mandi apa enggak. Kemudian yang penting ada WC. Jadi kalau mau bangun tidur kencing malam, itu ada WC-nya.
pagi ini masih dingin sekali, 7 derajat. Pagi ini udah 10 derajat. Kita lagi mau bikin kopi untuk menghangatkan badan. Asik, Min. Kita bikin kopi langsung taruh di sini aja. Nanti baru dituang. Kita ngopi dulu. Ini ngopi tubruk. Saya ngeblend sendiri di rumah, saya bawa. Jadi banyak ampasnya ini. Kalau di rumah kan pakai French press, jadi saring ya. Kalau ini enggak, jadi ya banyak yang ngambang. Dingin-dingin ngopi panas. Enak sekali. Jadi tendanya kami set di belakang WC ini. Ya, itu WC umumnya. Kemudian sepedanya saya taruh di sini aja. Nah, sepeda taruh di samping tenda. Karena ini kulit ya, jadi saya tutup biar dia gak basah. Tapi ini pun berembun nih, mudah-mudahan dalamnya gak basah. Aman, dalamnya gak basah. Kemudian saya kasih ini kayak pengikat gitu ya, karena di Korea cukup aman, jadi sekedar diikat saja, tidak pakai yang rantai besar gitu ya. Nih, diikat di bawah juga. Nah, di sekitar ini lihat masih berkabut, tapi karena kita udah ngopi lumayan lah, nggak terlalu dingin. Dan di sebelah sana itu jalan raya. Kalau makan mie di posisi seperti ini, enaknya double. Jadi enak banget. Dan ini pagi hari di kota Hanam. Pagi ini sejuk sekali, 12 derajat. Sebenarnya ini lebih hangat dibanding waktu di Seoul yang sampai 6 derajat. Ya, tapi tetap aja untuk saya yang tinggal di Batam, ini ya dingin sekali. Kita dikasih sungai lagi, tepi sungai.
Orang lagi berdiriin tenda, ada tempat cuci. Sepanjang jalan ini tempat tenda. Ini sebelah kanan juga begitu. Ada yang disediain panggung ya, jadi kalau hujan aman. Tuh. Kita istirahat dulu di sini. Cakep banget pemandangannya. Korea, jam kita jam 10. Ini nasinya di ini nih, dipanasin. Ini dipanasin. Jadi ada nasinya doang, kemudian di microwave. Isinya agak beda ya. Kuncinya kan belum masak. Pedes. Ada dagingnya bener ya? Hampir semua supermarket yang kita temuin yang jaga tuh satu orang. Sebesar apapun yang supermarket model-model begini, itu cuma satu orang yang jaga. Jadi efisien banget. Dan orang Korea bisa maklum kalau tiba-tiba ramai, ya ngantri. Jadi yang jaga cuma satu. Asik, kita dikasih jalan desa, tapi kok kayaknya sepi ya. Bener nggak ini ya? Tapi kalau lihat map sih bener. Alright, kembali lagi ke jalan yang agak besar. Oke. Ini pemandangan kebun ya. Nggak tahu apa yang dipanen ini, kayaknya dikeringkan. Mungkin canola ya, minyak. Nah, ini yang sebelah kanan ini kesemek, kebun kesemek. Kita berada di sisi jalan, dikasih jembatan kayu ini, sengaja dibuat untuk para pesepeda, karena jalannya nggak bisa dilebarin, jadi dia bikin kayak jembatan di atas tebing ini. Ini kita lewat desa lagi. Yang namanya desa di sini ya nggak terlalu desa ya. Semuanya punya mobil, rumahnya juga cukup gede. Tapi dia sedikit di pinggiran ya, di luar kota. Dan rumahnya juga bagus-bagus. Jadi jalur sepeda ini selalu membawa kita ke tempat-tempat yang tidak umum, yang cakep.
untuk bisa kita nikmati. Ini lagi tanjakan. Ternyata istri saya lebih tahan dingin dari saya. Dia santai aja dari tadi. Ini kita lagi ada di tengah jalan, nggak ada yang jualan. Ini kita berhenti di satu-satunya toko. Nggak tahu di depan lagi ada apa enggak. Ini udah makan siang, udah jamnya makan siang, udah kelaparan. Jadi kita beli aja walaupun sebenarnya harganya cukup mahal. Tadi kita ditolak karena di dalam udah penuh. Ada rombongan 2 bus yang lagi makan. Jadi tempatnya nggak ada. Jadi kita bilang tinggal duduk di luar aja, boleh nggak? Untung boleh, jadi kita bisa makan siang. Ini makan siang yang lumayan mahal, 200.000. Tapi oke lah, nggak ada opsi, nggak ada pilihan lain. Kimchinya enak. Ini dan loba. Tapi nggak sebut. Daun loba. Ini daun loba. Aneh. Tapi enak. Oke aja. Ini kayaknya batang sawi mungkin. Bisa. Coba aja. Dibuatnya Garing. enak. Garing kan? Nggak tahu gimana bikinnya. Kalau ini apa ya? Dia kayak acar, Ini nggak tahu apa. kayak acar timun cuman lebih padat gitu ya. Enak sekali. Kriuk-kriuk gitu. Ini kimchi loba. Ini itu apa? Udong. Ini udong. Ini menu yang paling murah. 5.000 won. Berarti sekitar 60.000 rupiah. Kalau udah nggak kuat, kita biasanya turun dan dorong. Ini bukitnya tajam banget. Kita nyebrang dulu. Akhirnya sampai juga di puncak. Ini tinggi banget. Gowes 3-4 kilo, nanjak gak ada berhenti. 5 kilo. 5 kilometer. Mulai dari kemiringan 4%, 5%, 7%, dan terakhir itu hampir 9,5%. Wih, berapa kali dorong? Nggak tahu. Berhenti mulu. Dan ini bayarannya ada di sini. Itunya. Ini kalau lihat langsung keren banget. Tinggi banget ini. Tapi ini adalah jalan satu-satunya menuju ke Busan naik sepeda. Jadi no choice. Kita harus lewatin. Salah satu kegiatan yang kami senangi adalah sarapan pagi hari. Juga makan siang. Kayaknya seru banget walaupun makan siang di supermarket ya, di minimarket. Ini biasa kita makan telur lagi. Telur 2 biji. Americano dingin. Americano panas. Ini nggak dipanasin. Oh iya. Yang ini perlu dipanasin ya. Yang ini nggak perlu. Nah, kemudian ada lagi sandwich. Kayaknya kebanyakan, tapi udara dingin begini perlu makan yang lebih banyak, yang manisnya lebih banyak. Baru cake tuh kayak gini. Ini sandwich, ini roti biasa ya, tinggal diisi.
Tinggi banget itu. Kita rehat sebentar. Kalau Anda lihat di belakang itu ada gunung ya. Kemarin tuh kita lewat sana. Tinggi sekali. Luar biasa capeknya. Tuh coba dilihat itu ya. Tuh. Saya nggak tahu bagian mana yang kita lewatin, tapi pada saat kita di atas itu melihat ke bawah itu jauh sekali. Untungnya hanya ada 2 tanjakan besar itu dari Seoul ke Busan. Jadi semoga ke depan nggak ada lagi yang begitu. Lihat ini. Udah selesai. Oke. Di sini juga banyak yang nanam padi. Korea itu sama dengan Indonesia, makan berasnya banyak, makan nasinya banyak. Di luar roti ya, tapi makanan utamanya tetap nasi. Nah ini rumah petaninya nih. Rumah petaninya ada mobil. Jadi petaninya cukup makmur. Rumahnya besar. Nih kita lihat di sebelah sini lagi. Lihat rumah-rumahnya itu. Mereka lah yang nanam padi itu. Tuh hamparan padinya. Cukup luas seperti di Indonesia. Kemudian di sebelah ini ada apa ini ya? The greenhouse sama bibit tanaman. Kita ngelewatin kru lagi bikin drama. Kita disuruh lewat tempat lain tadi, tapi ini jalan satu-satunya. Kurang ajar juga dia. Dia ngeblok jalan. Terus kita suruh muter. Ada aja ini. Aduh. Asik ini. Ini rumputnya keren, warnanya pink. Rumput apa ini ya? Bagus sekali. Wah. Cakep. Kami lagi istirahat di jembatan. Di jembatan ini pagarnya dibikin unik ya, dibikin kayak orang bersepeda. Ini penghargaan untuk orang yang naik sepeda sebenarnya. Pemandangannya bagus, selalu begini. Di setiap perjalanan itu kita pasti ngelewatin sungai. Lihat itu sungainya. Ini ada bule, dia pakai sepeda. Di belakangnya ada troli ya untuk anaknya, keren sekali. Orang bule itu nggak ada masalah dengan anak bayi, nggak ada kata-kata repot. Panjang, makanya perjalanan ini disebut 4 sungai, jalur 4 sungai. Ini kita udah mau sampai kota, tapi nggak tahu kota apa ini. Kelihatan dari jauh itu.
kita lagi ada di jembatan khusus dibikin untuk sepeda nih. Sejauh 30 km nggak ketemu minimarket. Untung persediaan air kita masih ada, jadi masih cukup aman. Dan ketemu satu nih. Dan hampir semua sepeda berhenti di sini. Tempat satu-satunya. Di dalam itu dia jual mie, kemudian ada coklat, biskuit, cukup oke. Kita bisa bikin mie di sini. Nah, ini sarapan kita. Wow. Kita lagi dibawa ke hutan, tapi pohonnya pada kering ini. Kalau pada saat musim semi dia akan berdaun lagi. Pagi ini kita lewat kota karena nginepnya di kota. Sekarang kita menuju ke tepian sungai. Lewat terowongan di bawah jalan untuk nyebrang ke arah sungai. Oke, kita ketemu jalan tanah. Nanti kita akan terus. Jalan tanahnya lumayan panjang, kiri kanannya dikasih bunga tuh, rajin amat mereka ini. Dan bunga ini ditanam khusus kayaknya ya, karena seragam sama bunganya. Hah? Berbaris rapi tanamannya. Iya, tanamannya berbaris rapi, sengaja ditanam ya. Asik sekali kalau jalannya seperti ini terus menerus. Panjang tunnelnya, serius banget ini. Ada jalan dan sepeda. Saya kalau ketemu yang terlalu terjal, dia mendingan dorong daripada dinaikin, kan kita kejatuh. Aduh. Kita tertawakan saja. Silakan. Kemiringannya hampir 10%. Kita lagi lewat tanjakan yang sangat terjal, sangat tinggi, kemiringannya 13 derajat. Apa boleh buat kita dorong dan Anda lihat,
masih jauh sekali dorongannya. Tidak selalu rata jalannya. Seperti kehidupan kita. Ada yang pahit, ada yang manis. Tidak selalu manis. Dan kita tanggapi dengan ketawa saja. Terus mau apa gitu ya? Mau keluh kesah, bukitnya tetap di sini. Tetap 13 derajat, nggak berubah dia. Jadi walaupun pahit, kita enjoy seperti makan pare. Pahit-pahit dikit nggak apa-apa. Anggap aja obat. Ini kayak kopi pahit ini ya, Robusta ini. Kalau Arabica asem, ini Robusta pahit. Tapi ya begitulah kehidupan. Harus ada yang pahit, baru yang normal itu terasanya wah nikmat gitu ya. Kita dorongnya sudah hampir berapa ya? 1 kilo mungkin ya. Swear berat sekali. Akhirnya sampai juga kita di puncak. Kemiringan 13%, 13 derajat. My goodness. Dorong pun berhenti-berhenti. Oh my god. Mana ada yang sanggup guys? Mungkin Pak Rudi sanggup kali ya. Oh ya, mungkin lah. Mari kita klaim bonusnya. Bonusnya adalah turunan. Turunannya juga terjauh, 13 derajat kemiringan. Jadi harus direm ya, nggak bisa kita los. Kalau dia landai enak, jadi bisa panjang. Ini ide bagus kalau bisnis slow living. Jadi dia sediakan roti yang size-nya agak besar, pengganti makan siang sebenarnya ini. Jadi orang itu mereka sebutnya brunch ya, makan siang sekaligus makan pagi sekaligus makan siang. Nah, sebesar ini yang jaga cuma 2 orang. Elit ya, kelihatan elit. Tapi kalau kita mau bikin ya tentu nggak sebesar ini, tentu nggak semewah ini. Ini rombongan NTB ramai. Di sini kami rehat sebentar. Ada 2 food truck asik. Sepertinya ini tempat istirahat para pesepeda. Banyak pesepeda lokal di sini. Ada toilet dengan pemandangan tetap kiri kanan gunung ya. Dan udaranya masih sangat sejuk. Dan kita jadi perhatian karena dari Indonesia. Dan yang satu-satunya yang bawa bekal ya, bawa tas besar. Yang lainnya ini rata-rata adalah pesepeda lokal. Kami pesan sandwich di food truck ini. Nah, sandwich ini harganya lumayan, 10.000 2, berarti
satunya 60.000. Tapi ya ini makanan termurah yang ada. Coba lihat isinya apa. Kita buka dulu. Telur, keju, sandwich, ada sedikit sayur kali ya. Selamat makan. Jarak kami ke Busan sekitar 20 kilo lagi, sudah hampir dekat. Ini dikasih jalan yang adem sekali. Udara lebih kurang 21 derajat, jadi masih cukup dingin. Nah, ini orang-orang tua di sini pakai mobil listrik, sepeda listrik, santai menikmati hari di outdoor seperti ini. Itu ada 2 bule, mungkin 60-an umurnya, dekat 70 lah, masih goes bareng istrinya, dan kayaknya juga dari Incheon ke Busan ya. Hebat. Akhirnya sampai juga kita di titik finish. Ya, di bawah pohon sini aja. Congratulations. Well done. 73 years old. That's Well done. well done. Sorry. Akhirnya kami sampai juga, menyelesaikan sekitar 633 kilo. Rasanya asik, memang capek, tapi tetap asik. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya. Padang.